Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi farada alaina bid-da'wati al-islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, kawan-kawan para jamaah Jumat, setelah mendapatkan gelar minal aidin wal faizin dalam konteks Syawal masih relevan. Semua teman-teman kita yang belum berminal aidin, belum saling memaafkan, segera minta maaf dan saling memaafkan. Karena kita semua sudah punya komitmen tinggi bahwa kita ingin mencapai derajat la'allakum tattaqun yang harus kita pertahankan di bulan Syawal dan selanjutnya. Darah ini gelar yang luar biasa, bukan dijumpai mereka-mereka yang tidak puasa, mereka-mereka yang tidak qiyamul lail, tapi justru mereka yang sungguh-sungguh shoma di siang hari dan koma di malam hari. Itulah mereka yang ghufira lahum ma taqaddama min dambi, jadikan oleh Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita syukuri nikmat minal aidin wal faizin di bulan Syawal itu dengan senantiasa menjaga istiqomah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah salah satu pesan Rasulullah yang sangat relevan untuk selalu kita kaji adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntut ilmu dari kita kecil sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bisa memberikan penerangan, memberikan cahaya, mengangkat derajat manusia. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu hikmah orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, adalah ilmu dapat menjaga diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ayat disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Impossible alias tidak mungkin orang diangkat derajatnya kalau dia tidak memiliki iman dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khotib berwasiat pada diri pribadi dan kita semuanya. Sekali lagi, mayattaqillah yaj'alahu makhraja, harus kita yakini bahwa dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, ini dimanapun sedunia sama perintahnya, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bahkan Al-Hasyr surat 59 ayat 18 pun sama. Surat 3 surat Al-Imran 102 sampai 104 pun sama. Kalau kita kaji mengingatkan kita supaya kita ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang mahal saudara, yang harus kita jaga. Ketika refleksi daripada takwa itu lanjutan daripada ibadah Ramadan, maka kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai ria, tidak boleh terlalu happy-happy,
dalam tanda kutip yang berlebihan, wala tusrifu, nggak boleh berlebihan dalam konteks setelah kita memerangi setan, memerangi hawa nafsu yang luar biasa sebulan penuh itu, kemudian kita lupa bahwa kita sejatinya harus mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita itu. Karenanya saudara, justru PR yang terberat di bulan Syawal ini adalah meningkatkan kualitas takwa itu sendiri. Ini menjadi tugas kita. Karenanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi mengatakan, supaya itu tetap jaga, maka perlu kita tambah ilmu. Justru kita akan haus, hati kita, kalbu kita kosong, jiwa kita ini kadang merana. Boleh jadi kita stres, psikologis kita terganggu karena banyaknya ancaman, hambatan, gangguan internal, eksternal di keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara yang kita setiap hari dipertontonkan dunia perpolitikan, sosial, budaya dan lain sebagainya, saudara. Belum terlebih godaan-godaan dunia yang luar biasa. Kalau kita sudah bisa wanahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu suksesnya. Qad aflaha man zakkaha, kan kemarin kita gapai orang yang paling bahagia adalah yang zakkaha, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan selalu ingin membersihkan hati sekalipun dia sudah menjadi seorang profesor pun, seorang doktor pun, seorang S2 pun, tapi tetap rendah diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takwa. Karena salah satu indikasi takwa adalah huruf taknya adalah tawadhu, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap remeh orang lain. Wala tatakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang-orang yang perasaannya di depanmu seolah-olah dia rendah. Walikulli syai'in maziyah, karena setiap hamba Allah punya kelebihan dan keistimewaan. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang diberikan profesi oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja sesuai dengan proporsional dan profesionalnya. Maka tugas kita adalah saling menghormati. Darah dalam konteks Syawal ini juga tugas kita adalah menjaga istiqomah. Boleh jadi orang menerjemahkan istiqomah sangat sederhana. As-sabat ala taqwallah, dia tetap menjalankan takwa Allah. As-sabat ala iman, tetap menjalankan keimanan. As-sabat ala ibadah, tetap menjalankan ibadah. As-sabat ala tilawatil Quran, tetap dia baca Quran sekalipun di 11 bulan yang lain. Orang gaspol ketika ibadahnya Ramadan, tiap saat, tiap detik dia baca Quran. 11 bulan lain dia tinggalkan Al-Quran. Naudzubillah, saudara. Boleh jadi itu kena pada diri khotib dan kita semua. Setidaknya jika kita tidak bisa menghatamkan Quran itu dalam 1 bulan sebagaimana bulan Ramadan, minimal kita tetap teruskan tadarus kecil-kecilan. Setidaknya eddak binafsik, diri kita sendiri, baru ngajak jamaah, baru di musola, baru di masjid, baru di majlis taklim. Saudara, tugas DKM, tugas pengurus majlis taklim, tugas pimpinan pondok pesantren adalah bagaimana merawat ketakwaan di Syawal dan selanjutnya ini. Ini adalah detik-detik terakhir Syawal ini juga, saudara. Kalau kita lihat kaji, adalah ilmu, salah satu diantara adalah mikot zamani, persiapan jamaah haji sedunia untuk menjalankan ibadah. Mulai dari mikot zamaninya Syawal, kemudian Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Sebentar lagi, saudara, dalam pertengahan bulan ini insya Allah jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan. Karena saudara-saudara kita, cangcing kita, tetangga kita, semua sedang praktek belajar ilmu manasikul hajj. Harus dikuasai manasik hak. Itulah pentingnya nuntut ilmu. Majlis-majlis taklim bukan hanya membahas wudhu, toharoh, sholat, zakat, puasa, tapi harus ditingkatkan juga fikih-fikih di dalam pembahasan majlis taklim di masjid kita. Kajian-kajian rutin zuhur, asar, maghrib, subuh, termasuk pembahasannya adalah manasik haji dan umroh. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Karenanya kawan-kawan kita yang sedang persiapan jamaah haji itu, hendaknya diingatkan nawaitunya harus jelas, bahwa ibadah haji itu walillahi ala nasi hajjul bait, harus didasari lillahi,
Alan nasi, bukan liman istata ila sabila saja, tapi walilahinya dikedepankan. Hanya karena Allah dia ingin berangkat haji. Labbaik Allahumma hajjannya hanya karena Allah. Labbaik Allahumma umrotannya hanya karena Allah Ta'ala. Itulah yang mendasari pelaksanaan ibadah haji. Nah dari situ saudara kita harus ngaji. Bagaimana itu ibadah haji? Bagaimana itu umroh? Apa perbedaan umroh dan haji? Apa syarat rukun dan wajib haji? Itu harus dikaji oleh umat Islam. Tidak cukup di mimbar-mimbar Jumat, tetapi di majlis-majlis taklim yang bisa kita perdalam dengan menghadirkan narasumber yang profesional. Saudara, dalam salah satu kitab yang saya kutip dalam kitab Nasaihul Ibad misalnya, alaikum bimujasalatil ulama. Hendaknya kita semua ini bergaul kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, guru-guru ngaji yang kita semua harus takdim dan menghormati kedudukan profesi daripada ulama. Ulama juga adalah posisi warasatul anbiya, saudara. Al ulama itu warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau nabi menegakkan dakwahnya gaspol, gaspolnya diteruskan oleh para ulama. Kalau ulamanya tidur melempem, tidak bergerak, tidak mau dakwah, bagaimana perjuangan Islam ke depan ini? Tantangan umat Islam di era globalisasi, komunikasi, era digital, era iptek ini sangat luar biasa. Degradasi moral itu muncul di depan mata kita, di tangan kita, anak-anak kita, cucu kita. Subhanallah, naudzubillah, terkadang mereka sudah asik main handphone, main game dan lain sebagainya, melupakan ibadah. Begitu sulitnya mereka diajak sholat, begitu sulitnya mereka disuruh mondok pesantren, begitu sholatnya diajak ke masjid. Ini PR kita, saudaraku, anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga PR ini harus kita tuntaskan. Kita harus menjaga. Jikalau kita sudah ketakwaannya tinggi, kita sudah bisa menjadi contoh teladan di lingkungan kita, teladan di masyarakat kita, teladan di anak dan istri kita. Tinggal kita bisa memerankan bagaimana di posisi bangsa dan negara. Semua manusia harus saling berkuat, saling bersinergi. Sinergitas dakwah, sinergitas ulama dan umaro. Umaro yang dekat dengan ulama saling bekerja sama. Sinfani minan nas idza saluha, kata Rasulullah. Kalau dua orang ini dia baik, solha baladu kulluh. Semua negara itu akan berjalan dengan baik kalau ulama dan umaroknya duduk bersama membangun masyarakat, bangsa dan negara. Semoga kita PR pasca Ramadan bisa menegakkan minal aidin wal faizinnya, bisa menegakkan ketakwaannya, bisa menegakkan istiqomah di dalam dakwahnya. Jangan lupa selalu baca Quran, selalu kita teruskan qiyamul lail, tahajud, salat sunnah, taubat dan sebagainya kita tetap kerjakan. Insya Allah jika itu kita pertahankan, ending kedepannya kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang muttaqin, dan di ending akhir hayat kita insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah